Jembatan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu jejak pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jembatan yang diresmikan Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2020 tersebut telah menjadi landmark atau ikon Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan simbol peradaban baru kemajuan daerah. Kelancaran konektivitas dengan hadirnya jembatan ini pun membuat mobilitas barang, jasa, dan manusia menjadi semakin efisien dan daya saing semakin meningkat. Kan tadinya ini penyeberangan di sini melakukan penyeberangan kapal limbah, perahu tradisional yang ditempel mesin ketinting, sehingga adanya jembatan ini sangat membantu masyarakat, utamanya wilayah seberang dengan wilayah Kota Lama. Dulu sebelum ada jembatan Teluk ini, kami menggunakan jasa perahu tradisional untuk sampai ke Kecamatan Kendari maupun Kecamatan Abeli untuk menghemat waktu, kata Ridwan, salah seorang warga kepada tribunnews.ultra.com pada Kamis 17 Oktober 2024. Ridwan menyampaikan jembatan sepanjang 1.348 meter dan lebar 20 meter ini juga sangat membantu perekonomian warga. Warga Kabupaten Konawe Selatan yang berbatasan dengan Kecamatan Nambo, Kota Kendari misalnya, dapat dengan mudah dan cepat membawa hasil buminya. Mereka juga dapat menghemat biaya transportasi saat hendak membawa hasil bumi untuk dijual karena tidak memerlukan lagi tambahan biaya transportasi untuk penyeberangan. Kendaraan logistik juga sekarang tidak perlu lagi lewat ke jalan kota untuk bawa ke pelabuhan, jadi kendaraan-kendaraan besar berkurang dan arus lalu lintas lebih aman. Jelasnya, manfaat jembatan Teluk Kendari juga dirasakan salah satu mahasiswa, Siti Fatmawati Wulansari, 19 tahun, yang tinggal di daerah Kelurahan Bungku Toko, Kecamatan Nambo. Menurutnya, pada tahun 2014 atau sebelum pembangunan jembatan, akses ke Kecamatan Kendari menggunakan transportasi laut dengan perahu kecil atau katinting. Mereka ke Kecamatan Kendari untuk berbelanja di Pasar Sentral Kota Kendari, menjual hasil tangkapan ikan, hasil tanam seperti sayuran hingga bersekolah. Dulu kalau kami ke pasar sama ibu, harus menggunakan katinting sampai penuh muatannya, ujarnya. Biasanya sampai 10 orang baru bisa berangkat, sama punya rasa was-was juga, takut katintingnya terbalik. Tapi semenjak ada jembatan Teluk, akses ke sana hanya 5 menit saja, kata mahasiswi Universitas Halu Uleo atau UHO Kendari ini. Selain jalur laut, dulunya akses ke Kecamatan Kendari bisa melalui jalur darat, tetapi harus memutar dengan jarak tempuh cukup lama, yakni sekitar 30 menit. Bagi yang tidak memiliki kendaraan, harus naik angkutan umum sebanyak 2 kali. Karena dulu tidak ada transportasi online, jadi rata-rata warga untuk menghemat waktu naik angkot, tapi harus 2 kali. Sedangkan kalau naik ojek biasanya lebih mahal, kata Fatma. Selain memudahkan akses transportasi, perekonomian warga sekitar juga terbantu semenjak jembatan Teluk Kendari beroperasi. Misalnya, biaya untuk membawa dagangan hasil tangkap ikan ataupun sayuran lebih hemat. Hal tersebut karena warga tidak perlu lagi membayar biaya tambahan jika dagangan yang dibawa melebihi kapasitas di katinting. Kata Presiden melansir dari laman resmi setkap.co.id, meyakini jembatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Keberadaan jembatan yang menghubungkan kawasan pelabuhan Kota Lama dengan Pulau Bungku Toko dan Kecamatan Poasia ini pun kini mengurangi waktu tempuh secara signifikan. Padahal sebelumnya butuh waktu 30 hingga 40 menit dengan menggunakan kapal atau perahu untuk menyeberangi teluk. Begitupun memutari teluk dengan perjalanan darat sejauh hingga 20 km. Selain manfaat tersebut, Presiden meyakini keberadaan jembatan yang dinilainya menarik dari sisi arsitektur ini akan mempercantik landscape Kota Kendari dan menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Jembatan sepanjang 1,34 km tersebut secara fisik menghubungkan sisi kawasan pelabuhan Kota Lama dengan sisi Pulau Bungku Toko di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Terdiri dari jalan pendekat atau operate 602,5 meter, approach span 357,7 meter, side span 180 meter, dan bentang utama atau main span 200 meter. Teknologi yang digunakan pada jembatan ini adalah kabel stayed dengan kabelnya diimpor dari Austria. Jembatan Teluk Kendari memiliki lebar 20 meter dengan 4 jalur serta median dan trotoar. Dengan panjang 1.349 meter, jembatan ini pun menjadi jembatan dengan model bentangan kabel ketiga terpanjang di Indonesia, setelah jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura sepanjang 5.438 meter. Disusul jembatan Pulau Balang di Balikpapan yang menghubungkan kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur dengan panjang akses 1.969 meter. Pembangunan jembatan Teluk Kendari dikerjakan konsorsium kontraktor PT PP Persero Tbk dan PT Nindya Karya Persero di bawah tanggung jawab Balai Pelaksanaan Jalan Nasional ke-21 Kendari Ditjen Bina Marga. Biaya pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Kementerian PUPR sebesar 804 miliar rupiah. Nilai tersebut melalui skema kontrak tahun jamak 2015 hingga 2020. Tim Liputan tribunnews.ultra.com. Terima kasih. Manfaat dari adanya jembatan ini yaitu di mana masyarakat bisa menyeberang ke kelurahan atau kecamatan lain, terus juga ini bisa memanfaatkan dari sisi ekonomi masyarakat. Jadi di mana daerah satu yang bisa menghasilkan seperti daerah Konawe Selatan, ya, perbatasan dengan kota, hasil-hasil bumi bisa dibawa ke kota. Nah, terus juga dapat membantu masyarakat untuk penyeberangan. Kan tadinya ini penyeberangan di sini melakukan penyeberangan papalimba, perahu tradisional yang ditempel mesin ketinting, sehingga adanya jembatan ini sangat membantu masyarakat, utamanya wilayah seberang dengan wilayah kota lama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.